memang betul-betul diketahui bahwa seluruh organ si klien kita ya itu sudah mati. Nah, matinya itu kalau mati klinis biasanya 4 sampai 6 menit. Kemudian kalau mati biologis itu 8 sampai 10 menit. 10 menit ya. Nah, kemudian sejak henti jantung. Jadi memang betul-betul sudah tidak ada nadi ya. Itu disebut dihitung dari situ 4 sampai 10 menit berarti sudah mati biologis. Kalau masih 4 sampai 6 itu mati klinis. Nah, tanda-tanda kematian yang seperti Mbak tanya kemarin itu ada yang dinamakan dengan lebam mayat. Itu biasanya terjadinya itu 20 sampai 30 menit. Kemudian kaku mayat itu 1 sampai 2 jam. Pembusukan 6 sampai 12 jam. Ya, kalau tanda-tanda kematian. Jadi hanya dokter yang bisa berhak menyatakan bahwa seseorang itu meninggal. Jadi pada saat 4 sampai 6 menit itu tampak sudah meninggal, kemudian mati biologis ini 8 sampai 10 menit. Nanti pada saat si kliennya itu masih tetap seperti itu 20 sampai 30 menit kemudian, maka akan muncul lebam mayat. Kemudian selanjutnya 1 sampai 2 jam itu akan kaku mayat, sudah kaku ya. Kemudian 6 sampai 12 jam sudah mulai pembusukan. Makanya pada tahap 1 sampai 2 jam ini biasanya dilakukan formalin. Nah, teman-teman, kalau untuk yang jadi bantuan hidup dasar, ya, bantuan hidup dasar itu ya bagaimana tindakan kita secara dasar untuk mempertahankan hidup atau menyelamatkan kehidupan. Jadi itu disebut dengan BHD atau bantuan hidup dasar, itu aja. Yang difokuskan di sini adalah hanya 2 organ, paru-paru plus jantung. Ya. Karena jantung mau bekerja itu dia butuh paru-paru. Mana yang dilakukan duluan? Yang dilakukan duluan itu adalah jantung. Kompresi. Sebanyak berapa kali? 30 kalau orang dewasa. Kalau anak-anak 15 kali. Ya. Resusitasi. Ya Mbak, nggak apa-apa, keluar dulu nanti baru masuk lagi. Halo Mbak Iren, sudah bisa? Ya, sudah dengar. Sip, kita lanjut ya. Ya. Oke, jadi fokus dasar untuk bantuan hidup dasar di sini adalah hanya kepada memberi bantuan secara sederhana, gampangnya gitu ya, dasar. Kemudian untuk mempertahankan hidup. Makanya disebut dengan bantuan hidup dasar. Fokus organ utamanya adalah paru-paru dan jantung. Ya. Paru-paru kita ngapain? Kita lakukan ventilasi. Ya. Ventilasi, sedangkan jantung kita ngapain? Kita lakukan kompresi. Kompresinya berapa banyak? Dewasa 30, ya, anak-anak itu 15 kali. Ventilasinya berapa banyak? Tetap 2 kali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada paru-paru, ini ada jantung. Kalau paru-paru sudah pasti dia nggak bisa nafas, gitu ya. Sedangkan jantung nggak ada nadi. Apa yang kita lakukan di sini? Gampangnya, ya kalau seandainya nggak ada nafas, ya udah kita lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Sedangkan kalau nggak ada nadi, kita ngapain? Kita lakukan kompresi sebanyak 30 atau 15 kali. Seperti itu. Nanti ini dilakukan selama 5 siklus. 5 siklus, kecuali 5 siklus ini dilakukan
kecuali tidak ada nadi. Ya. Kalau ada nadi, ya sudah kita cukup ventilasi. Makanya saya bilang bahwa kalau tidak ada nadi, sudah pasti nggak ada napas. Kalau tidak ada nadi, sudah pasti nggak ada napas. Tapi kalau sudah ada nadi, bisa saja tidak ada napas, bisa saja tidak ada nadi. Ya bisa saja sudah ada napas. Gitu. Karena paru-paru, maaf, karena jantung ini dia akan mengalirkan darah ke paru-paru supaya paru-paru ini bisa bekerja. Karena paru-paru mau kerja, dia butuh darah, butuh oksigen, butuh energi. Gitu ya. Jadi tidak pernah ada soal yang keluar atau tidak pernah ada kondisi klinis yang pasien tampak bernapas namun tidak teraba nadi. Itu impossible, ya. Itu impossible. Tapi kalau seandainya pasien nadi karotis teraba namun tidak menunjukkan tanda-tanda pernafasan, itu possible. Makanya yang harus kita lakukan di sini adalah ventilasi sebanyak 2 kali. Gitu konsep sederhana. Ya. Oke. Sekarang yang kita kenal di sini adalah pasien dengan traumatik dan non traumatik. Memang di dalam aturan yang terbaru dibilang bahwa sekarang bukan lagi difokuskan utamanya itu adalah kepada napas, ya, atau jalan nafas atau airway. Difokuskan itu adalah kepada sirkulasi dengan asumsi bahwa kalau sirkulasinya ada, ya, maka ya, kalau sirkulasinya ada, maka teman-teman bukan harus sih, tapi memang sudah pasti airway dan breathing-nya oke. Kalau sirkulasinya sudah baik. Sebenarnya alasannya apa mereka menyebutkannya seperti ini? Alasannya itu adalah mengurangi waktu tindakan. Karena semakin kita cepat melakukan tindakan, maka pasiennya itu tidak akan mati klinis atau mati biologis. Jadi yang dikejar outputnya itu adalah ini. Jangan sampai ada mati klinis dan jangan sampai ada mati biologis. Makanya di press, mana yang mau duluan? Kamu mau bersihkan jalan nafas duluan atau kamu mau kompresi duluan? Gitu ya. Maka yang dipilih adalah kompresi duluan. Namun pada kenyataannya kita lihat bahwa tergantung dengan kondisi mau yang traumatik atau kondisi non traumatik. Gitu. Kondisi dengan adanya kecelakaan atau kondisi tanpa kecelakaan. Gitu. Ya. Saya kasih contoh. Ini ada pasien tenggelam. Ya. Pasien tenggelam, Anda dilarang untuk memberikan kompresi. Tapi Anda harus memberikan ventilasi untuk memancing. Ya, untuk memancing paru-paru itu bisa bekerja. Namun, pada saat Anda mau melakukan ventilasi, Anda harus pastikan bahwa airway-nya harus benar dulu. Namun pada kondisi seperti non-traumatik henti jantung, ya sudah Anda boleh melakukan kompresi atau atasi sirkulasinya lebih dulu. Namun pada traumatik, tetap kita melakukan airway paling dulu. Seperti itu. Nah, jadi ini based on situation. Sekarang, kalau kondisi yang traumatik, maka yang kita fokus di sini adalah danger. Danger ini adalah fokus kepada 3A. Kemudian respon, mengecek respon menggunakan apa? Menggunakan APFU. Kemudian kita lakukan pembersihan airway dengan cara apa? Bisa head tilt chin lift, HTCL. Bisa Swafinger, bisa juga kita lakukan Heimlich maneuver, bisa. Ya. Kalau breathing mulai untuk ventilasi. Sedangkan untuk yang sirkulasi kita lakukan kompresi. Nah,
Kalau kondisi yang non-traumatik, berarti otomatis dia tidak punya masalah soal airway. Hanya kepada pasien-pasien ini yang ditakutkan adalah lidah jatuh ke belakang. Itu yang kita takutkan. Namun, sebenarnya tidak ada masalah. Karena orang dengan sirkulasi bermasalah ini, ya sudah kita langsung eksekusi, lakukan kompresi. Gitu aja. Danger tetap, AFU tetap, ya, respon tetap, kemudian meminta pertolongan tetap. Nah, terus ini ambulans, ya. Terus kemudian kita atasi sirkulasi, airway, breathing. Kita lakukan kompresi, kemudian kita lakukan ini, ya, Native chin lift, Swefinger atau Heimlich maneuver, baru breathing kita lakukan ventilasi, seperti itu. Itu supaya jangan teman-teman mikir terlalu banyak. Terus kemudian, kalau danger, ingat, kalau pasien tergeletak seperti ini di tengah jalan, jangan coba-coba Anda pindahkan. Ya. Jangan coba-coba Anda pindahkan. Biarkan saja dulu sampai nanti tempat yang akan kita tuju. Seperti ambulans sudah datang, baru kita lakukan mobilisasi. Mobilisasi caranya seperti apa? Lakukan lock roll. Lakukan lock roll. Harus ada 3 orang penolong minimal yang membantu memindahkan si pasien. Ya. Ini ada kepala, di sini ada 1 orang, kemudian bagian badan dan pinggang 1 orang, dan kaki 1 orang. Tapi teman-teman harus menjaga yang terutama di bagian kepala, karena kecelakaan seperti ini pasti akan terjadi cedera servikal. Apalagi dengan tanda-tanda yang sudah ada adalah jejas atau memar di bagian wajah, leher, dan dada. Sudah ada memar di sana. Kuncinya hanya itu saja. Ya. Pikirnya nggak usah panjang-panjang. Kita yang gampang-gampang aja. Angkanya pakai apa? Pakai lock roll. Semua orang berada dalam satu sisi yang sama. Kemudian satu memegang kepala dan leher, menyangga leher, tapi dipegang tangan kanannya itu di bagian bawah pundak. Kemudian ada yang di bagian tengah, di area dada dan pinggang. Kemudian ada yang di bagian ekstremitas. Dan semua pada saat mengangkatnya harus sejajar ke posisi leher pasien itu. Makanya kenapa sampai dibilang bahwa ketika tunggu sampai sudah ada bantuan dulu baru Anda bisa memindahkan, karena di dalam ambulans itu sudah ada neck collar. Memang disarankan bahwa neck collar itu ketika dalam situasi darurat Anda bisa menggunakan sendal, tetapi itu tidak dianjurkan, ya, karena masing-masing derajat trauma servikal itu berbeda-beda. Anda tidak bisa menggunakan sendal. Kemudian, contoh, Anda tetap harus mempertahankan posisi si pasien itu pada saat dia tergeletak. Kalau dia miring ke kiri, ya biarin aja dia miring ke kiri. Pada saat Anda memasang neck collar pun, Anda nggak boleh putar dulu lehernya baru Anda pasang neck collar. Tetapi neck collar-nya yang harus mengikuti posisi dari si korban. Seperti itu ya. Kemudian respon. Ya, respon itu bisa kita gunakan alert, bisa Anda meraba nadi karotisnya dulu. Kemudian Anda menepuk bahu, ya, atau mencubit lengan bagian dalam, ataukah Anda mencubit putingnya, ataukah Anda mengoyak-ngoyak sternumnya. Ditekan saja buat kepala, terus kemudian ditekan sternumnya, kemudian sambil Anda memanggil. Gitu ya. Oke. Sekarang airway yang tadi saya sudah bilang, airway yang Anda harus lakukan pertama kali adalah head tilt chin lift, kemudian jaw thrust. Apa perbedaan head tilt chin lift dan jaw thrust? Ya. Head tilt chin lift itu kecuali pasiennya itu tidak trauma atau non trauma. Sedangkan kalau Anda boleh menggunakan jaw thrust ketika pasien itu sedang trauma servikal. Jadi cukup Anda memegang silarisnya, kemudian Anda mengangkat, ya, seperti itu.
itu jika pasien trauma. Jadi Anda tidak boleh mengoyak-ngoyak lehernya. Sedangkan kalau head chin lift itu untuk kondisi non trauma, jadi tidak masalah dengan bagian leher. Jadi Anda boleh untuk mengoyak-ngoyak seperti itu. Kemudian nanti Anda bisa menggunakan, Anda bisa look, listen, and feel. Taruh Anda punya telinga di antara mulut, di antara hidung, ya, di hadapan hidung. Kemudian pipi Anda itu berhadapan dengan mulut, dan kemudian mata Anda sambil melihat di dinding dada. Ya. Terus kemudian, apalagi yang bisa lakukan? Sebelum Anda melakukan head tilt chin lift atau jaw thrust, mohon untuk Anda melakukan sweep finger. Jadi sweep finger dulu, baru Anda bisa melakukan head tilt chin lift, baru Anda melakukan look, listen, and feel. Itu yang Anda lakukan. Ya. Kemudian, breathing. Boleh, ya, boleh Anda melakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Itu. Kemudian, kompresi bisa Anda lakukan kompresi selama 30 kali atau 15 kali selama 5 siklus. Jika pasiennya itu tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan di nadi karotis. Ya. Oke. Terus kemudian, pada setiap kali Anda setelah melakukan kompresi, dan kemudian Anda melanjutkan dengan ventilasi, ya, melakukan ventilasi, itu kalau seandainya pasien itu tanpa nadi, tanpa napas, maka Anda wajib untuk melakukan look, listen, melakukan look, listen, and feel, dan cek nadi karotis. Namun, kalau seandainya Anda hanya melakukan kompresi saja dulu, mau fokus kepada kompresinya saja dulu, bisa Anda, maaf saya keliru. Pada saat Anda melakukan kompresi, itu sudah dengan satu paket Anda melakukan ventilasi. Ya, sudah satu paket. Namun, kalau pasiennya sudah punya nadi, dan Anda hanya melakukan bantuan napas atau ventilasi, maka yang Anda wajib lakukan itu adalah ini. Look, listen, and feel. Ya, ini. Saya ulangi. Ketika Anda melakukan kompresi, Anda wajib untuk melakukan ventilasi. Jadi kalau seandainya tidak ada nadi, Anda wajib untuk melakukan RJP. Karena sudah pasti nadi tidak ada, paru-paru pun juga tidak akan bisa bekerja. Maka sekali Anda ketika ada pasien yang tidak teraba nadinya, apa tindakan yang Anda lakukan? Tindakan yang Anda lakukan adalah RJP 30/2. Ya. Bukan Anda hanya melakukan kompresi. Namun, jika pasiennya ada nadi tapi tidak ada napas, maka Anda hanya melakukan ventilasi dan look, listen, and feel sebanyak 2 kali. Setiap kali Anda ventilasi. Oke? Kemudian, saya ulangi. Pada saat Anda menemukan korban, jangan lupa Anda melakukan respon. Tindakan AFV. Ya. Alert, pain, verbal. Kemudian, Anda lakukan pembersihan airway. Mau dengan, pertama itu Anda harus sweep finger dulu, cross finger dan sweep finger. Kemudian Anda lakukan head tilt chin lift atau jaw thrust. Kalau pasiennya itu tidak trauma, maka Anda bisa lakukan head tilt chin lift. Namun kalau pasiennya itu dia punya cedera cervical, maka Anda cukup lakukan jaw thrust. Ya. Kemudian Anda look, listen, and feel. Kalau tidak ada nafas, maka Anda wajib untuk melakukan breathing sebagai inisiasi. Karena pada saat respon di sini, Anda sudah sekaligus untuk melakukan cek nadi karotis. Terus kemudian Anda melakukan kompresi, dan kalau seandainya tidak ada nadi, maka Anda lakukan 30/2 selama 5 siklus. Kalau seandainya ada nafas, maka Anda cukup melakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Gitu ya. Oke.
Sekarang, teman-teman, kalau tidak bernapas atau pernapasannya abnormal, ya. Terus kemudian tidak teraba nadi, silakan Anda melakukan CAB atau melakukan ABC. Ya. Lakukan kompresi sekurang-kurangnya 100 kali per menit. Kalau kita punya waktu hanya 60 detik, maka Anda wajib setiap ya, maka Anda wajib setiap 5 ya, atau untuk 1 detik Anda wajib kompresi sekitar 2 kali. Ya. 2 kali kompresi. Kecepatannya 1 detik 2 kali kompresi. Ingat kedalamannya harus 5 cm. Kalau anak-anak juga sama, tapi Anda menggunakannya adalah anak-anak juga sama ya, anak-anak sama. Tapi kalau bayi, silakan Anda menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian tekan pada prosesus sifoideusnya. Ya. Kemudian Anda harus minimalkan jeda dalam kompresi dada. Jadi tidak boleh berhenti, harus terus-terusan. Ya. Jadi dalam 1 detik harus ada 2 kali kompresi. Oke, kalau seandainya, ya, kalau seandainya Anda itu ada temannya, maka Anda bisa Anda sendiri atau Anda dengan teman, maka Anda bisa melakukan kompresi 30/2 secara bergantian dengan teman. Bisa Anda lakukan. Begitupun juga pada anak-anak, kalau dengan 2 orang petugas, bisa Anda melakukannya secara bergantian. Karena takutnya jangan sampai Anda kelelahan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, kalau seandainya ya, Anda melakukan ventilasi, ya, kalau seandainya Anda melakukan ventilasi, kalau seandainya Anda tidak terlatih, ya Anda cukup tekan dadanya saja. Tidak usah Anda itu melakukan ventilasi ya, atau resusitasi. Atau Anda melakukan tiup di mulut, tidak harus melakukan ventilasi. Cukup kompresi saja. Ya. Yang penting Anda sudah mengamankan nadinya dulu, karena sudah pasti kalau nadinya, kalau jantungnya bisa memompa, jantung bisa memompa, otomatis semua organ itu masih tetap untuk mendapatkan oksigen dan darah dan nutrisi dan energi, maka lambat laun semua organ itu akan masih tetap untuk bekerja. Ya. Kemudian, kalau Anda lakukan ventilasi, teman-teman, ingat 1 nafas, kemudian ya, 1 nafas setiap 6-8 detik. Jadi Anda bernafas sekali, Anda hitung 1-8, baru nafas kedua. Ya. Terus kemudian kalau memang tidak bisa lagi, Anda sudah melakukan kompresi 30/2, dan kemudian sudah lakukan 5 siklus, bahkan sudah tambahkan lagi 5 siklus, dan Anda kelelahan. Makanya Anda harus tunggu untuk ambulans datang dan dilakukan defibrilasi. Ya. Permasalahannya, sampai kapan Anda melakukan resusitasi? Sampai pasiennya itu jantung kembali seperti semula. 1. Terus kemudian sudah ada teman datang yang menolong, maka Anda bisa bergantian dengan dia. Atau lebih ahli. Lebih ahlinya itu bukan cuma soal orangnya yang ahli, tetapi alat yang sudah baik, yang sudah advance, itu bisa Anda bergantian. Biarkan saja alat yang bekerjakan. Sekarang sudah ada alat untuk kompresi, dan kemudian untuk ventilasi sudah ada bagging. Seperti itu ya. Terus kemudian, penderita itu sudah tidak dapat ditolong lagi karena sudah lebih dari 10 menit, atau bahkan sudah lebih dari 30 menit. Terus kemudian sudah muncul, kalau 10 menit ya sudah, 30 menit sudah mulai muncul lebam mayat,
dan pupil sudah dilatasi secara penuh, ya. Dan terakhir, ketika penolongnya sudah lelah. Itu teman-teman. Nah, bagaimana sudah stabil? Ketika sudah stabil, silahkan Anda membalikan dia ke arah kiri. Ya. Kenapa posisinya dibalik ke kiri? Karena jantung kita, fundusnya itu lebih tinggi di bagian kanan dibandingkan, fundus lambung kita itu dia lebih tinggi di bagian sebelah kanan. Bagian kiri lebih rendah. Makanya ketika kita membaringkan pasien sebelah kiri, maka fundusnya ini atau salurannya ini, kepala dari lambung, dan kemudian salurannya itu jauh lebih tinggi, dan akhirnya cairan lambung itu nggak bisa mengalir keluar. Kalau seandainya itu dibalik ke kanan, maka cairan dari lambung ini akan keluar dari saluran lambung menuju ke esofagus, dan kemudian sampai di epiglotis. Pada saat pasien tidak sadar, atau pasien dalam penurunan kesadaran, dia tidak bisa mengontrol epiglotisnya, maka cairan dari lambung akan masuk ke dalam paru-paru. Itulah yang disebut dengan aspirasi. Jadi makanya dibalikan pasien itu adalah ke kiri, karena fundus lambung itu lebih tinggi. Kemudian, bagaimana kalau seandainya teman-teman itu sendiri? Ya. Bagaimana teman-teman sendiri? Pada saat teman-teman itu menolong si pasien, menelpon, tangan yang satunya teman-teman, ya, itu sudah harus cepat-cepat untuk mengecek, meraba tetap nadi karotisnya. Ya. Kemudian, kalau teman-teman sendiri, jangan sekali-kali teman-teman menelpon. Biarkan saja orang lain untuk menelpon, dan Anda langsung spesifik mengatakan pada, oh kamu yang baju putih, telepon rumah sakit, atau telepon 118, atau telepon 119. Gitu ya. Jangan teman-teman asik untuk menelpon. Menelpon itu sudah mengurangi waktu sekitar 30 sampai 1 menit. Padahal kita kejar supaya jangan klien ini jatuh ke mati klinis, yaitu ke waktu 4 menit sampai 6. Gitu ya teman-teman, biar gampangannya teman-teman memahami. Terus kemudian, pertanyaannya, apakah selalu harus ventilasi dan kompresi? Tidak juga. Tergantung kepada apa masalah. Kalau tidak ada nadi, ya otomatis kita harus melakukan ventilasi dan kompresi 30:2 atau 15:2. Namun, kalau sudah ada nadi tapi tidak ada nafas, ya cukup kita melakukan ventilasi sebanyak 2 kali dengan jarak sekitar 6 sampai 8 detik. Tiupan pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiupan kedua. Seperti itu. Tidak ada juga terus kemudian langsung lakukan look, listen, and feel. Tidak ada juga Anda kembali lagi. Tiup, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiup. Ya. Terus, kemudian, bagaimanakah kalau korban seperti ini? Jika Anda melihat korban yang sudah seperti ini, maka kita curiganya adalah dia cedera servikal. Ya. Makanya, tindakan yang harus kita lakukan adalah 1, cross finger dan kemudian sweep finger. Selanjutnya, kita lakukan jaw press. Baru Anda memulai kompresi. Ya. Kemudian, kalau seandainya, apakah pada orang yang kecelakaan boleh diberikan minum? Tidak boleh. Wong salah pemberian posisi ketika sudah stabil saja tidak boleh balik ke kanan. Apalagi Anda memberikan mereka itu adalah air minum. Itu dilarang sekali. Ya teman-teman, itu tidak boleh. Terus kemudian, bagaimana dengan situasi COVID? Pada saat Anda menemukan pasien, silahkan Anda menelpon 119 atau biarkan saja orang dengan
orang tersebut atau orang lain itu menelpon 119, kemudian Anda tidak harus melakukan ventilasi. Anda cukup melakukan kompresi saja. Dan ventilasi ini nanti akan Anda kontak dengan udara atau virus COVID yang ada di saluran pernafasan. Jadi, pada situasi COVID, Anda cukup melakukan kompresi saja. Ya. Kompresi tidak menolong, maka Anda harus melakukan AED. Menggunakan AED jika di situ sudah ada pertolongan atau sudah ada ahli maupun alat yang mumpuni. Ya, bisa Anda menggunakan alat untuk membantu untuk kompresi maupun melakukan defibrilasi. Seperti itu ya. Oke. Kemudian teman-teman di Amerika sudah sekitar 54% itu yang sudah mengetahui, 54% masyarakatnya sudah mengetahui bagaimana melaksanakan CPR. Di Indonesia mungkin masih kurang dari 1%. Begitu ya. Oke. Kemudian teman-teman, saya akan lanjut bagaimana ketika teman-teman itu sorry. Sebelum ini saya masuk ke materi. Oke. Saya akan masuk ke materi triase. Ketika yang tadi Anda melakukan CPR, bantuan RJP, di pre-hospital atau sebelum masuk ke rumah sakit. Sekarang bagaimana tindakannya adalah di in-hospital. Ketika sudah di in-hospital, maka tindakan yang harus Anda lakukan. Triase. Ya teman-teman, Anda harus melakukan triase dulu. Jadi, tugasnya triase di sini adalah supaya jangan IGD padat, pasien nggak nunggu lama, bisa lakukan pengkajian sambil menunggu, kemudian pasien yang bisa dari IGD bisa langsung cepat-cepat ditindaklanjuti masuk ke ruangan-ruangan atau kalau sudah sembuh bisa diberikan pulang, dipulangkan. Kemudian triase ini bisa meningkatkan kepuasan pasien karena mereka tidak menunggu terlalu lama, kemudian tidak padat, dan bisa dilakukan pengkajian pada saat itu. Kemudian bisa meningkatkan patient outcome atau kesembuhan pasien. Terus kemudian kita bisa meningkatkan patient safety dan kontrol infeksi. Ya. Prinsip triase di sini adalah teman-teman warna merah, yaitu gawat darurat. Ya. Kalau tidak ditangani segera, maka akan mengancam jiwa. Waktu tunggunya itu adalah sekitar 0-5 menit, nggak boleh. Pasien-pasien ini adalah contoh-contoh pasien yang mengalami henti jantung, ya. Kemudian mengalami obstruksi saluran nafas, ya. Tertelan batu, bakso, kemudian bisa saja karena saturasi oksigennya sudah rendah, ya. Karena banyaknya cairan dan lain-lain di paru-paru. Kemudian ada pasien yang punya masalah dengan jantung seperti infark miokard akut, ada punya masalah soal trauma torak, kemudian ada shock dan sebagainya. Kemudian kalau pasien yang kuning, ya, gawat tapi tidak darurat. Contoh pasien-pasien asma, hipertensi, fraktur tanpa perdarahan. Ya. Ini teman-teman, mereka tuh akan menunjukkan potensial untuk komplikasi, yaitu label merah. Jadi, teman-teman, orang ini perawatan dan pengobatannya tidak boleh lebih dari 30. Sedangkan pasien yang prioritas ketiga, yaitu tidak gawat, tidak darurat dengan warna hijau, contoh, pilek, batuk, luka lecet-lecet, ya sudah, waktu tunggunya itu bisa sampai 2 jam. Ya, teman-teman. Terus kalau yang hitam,
yaitu sudah meninggal. Nah, kalau seandainya teman-teman, ya, bagaimana sih saya akan melakukan triase? Yang pertama, kalau seandainya kita menemukan pasiennya itu, dia bisa berjalan, otomatis dia bisa nafas, dia bisa berjalan secara normal, tidak dengan bantuan. Maksudnya, kalau seandainya dia bisa berjalan dengan biasa, ya sudah, berarti kita labelnya hijau, karena seluruh organnya itu berfungsi. Kalau tidak bisa berjalan, kita cek apakah nafasnya ada atau enggak. Kalau seandainya ada, cepat atau tidak. Ya. Kalau seandainya pasiennya itu nggak bisa bernafas, sudah dibuka jalan nafasnya, sudah dilakukan ventilasi, maaf, sudah dibuka jalan nafasnya, tetap kita juga tidak mendengarkan atau merasakan bunyi nafas atau merasa ada nafas yang keluar dari hidung dan mulut, maka bisa dikatakan pasiennya sudah meninggal. Namun, ya, kalau sudah dibuka jalan nafasnya, namun pasiennya itu bisa bernafas, maka kita kasih label merah. Apalagi dengan pasiennya yang bernafas cepat, seperti pasien COVID, maka kita akan memberikan dia label merah. Ya. Ketika teman-teman itu sudah mendapati bahwa frekuensinya frekuensi pernafasannya cepat, terus kemudian kita mendengarkan bahwa kita melihat bahwa perfusi jaringannya tidak baik, atau contohnya seperti pasien nadinya sudah mulai menurun, maka kita harus memeriksakan status mental. Kalau memang perfusinya memburuk, nadinya melemah, maka kita memberikan dia label merah. Tapi kalau seandainya dia bisa, kita bisa merasakan nadinya, dan dia bisa mengikuti atau merespon, walaupun itu dengan nada yang terbata-bata, namun dia bisa mengikuti responnya kita, maka kita memberikan dia label warna. Gitu ya teman-teman. Dasar pengkajian, dasar diagnosa, dasar intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kembali lagi kepada A, B, C, D, E. Makanya, tindakan kegawat daruratan selalu disebut dengan tindakan prioritas. Makanya, ketika Anda ditanyakan walaupun memang pasiennya ini adalah dirawat di ruangan, namun ditanyakan bahwa prioritasnya apa, maka selalu difokuskan kepada A, B, C, D, E. Seperti itu. Tandanya ada di mana? Lihat dulu pertama kali. RW-nya ada masalah, atau breathing-nya yang mulai bermasalah. Berarti kita kategori pasiennya ini sudah mulai jatuh ke label merah. Seperti itu ya. Dan memang kita mengangkat diagnosanya adalah tergantung. Kalau ada obstruksi jalan nafas, entah itu ada karena mukus, bakso, batu, dan sebagainya, maka kita mengangkat airway menjadi masalah utama. Dengan diagnosanya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau ada masalah di breathing, contohnya RR-nya mulai meningkat, kemudian menggunakan otot bantu nafas, maka yang kita angkat adalah pola nafas tidak efektif. Ya, pola nafas tidak efektif. Namun, kalau pasiennya sudah menunjukkan tanda-tanda kebiruan, maka bisa kita tambahkan dengan diagnosa kerusakan pertukaran gas. Karena pasien yang sudah tampak membiru atau tampak pucat, bisa dikatakan dia punya gangguan pertukaran gas atau oksigen itu tidak sampai di perifer. Ya, teman-teman. Kemudian, itu airway dan breathing. Ya. Airway dan breathing. Kalau memang Anda itu sudah melihat bahwa kita sudah mengangkat diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif, maka Anda tidak usah lagi itu mengangkat diagnosa pola nafas tidak efektif atau ketidakefektifan perfusi. Ketidakefektifan pertukaran gas. Karena tindakan yang kita lakukan semua akan sama, karena kita sudah tahu bahwa ketika airway-nya menjadi bermasalah, maka pasiennya akan susah nafas, makanya kita
mengangkat diagnosa pola nafas tidak efektif. Dan kalau seandainya pasien sudah menunjukkan tanda-tanda sianosis, entah sianosis di periferi ujung jari atau sianosis sentral yaitu di bagian dada, maka kita sudah bisa mengangkat diagnosa ketidak efektifan pertukaran gas. Gitu ya teman-teman. Begitu pun juga dengan sirkulasi. Kalau sirkulasi yang mempunyai keterikatan dengan kegawat daruratan, maka diagnosa keperawatan yang harus kita angkat adalah penurunan kardiak. Gitu ya teman-teman. Oke. Sekarang ketika Anda mengkaji ya, di kegawat daruratan yang harus Anda fokus adalah satu, periksa apakah ada masalah di jalan nafas atau di pernafasan. Kalau seandainya ada masalah, maka yang kita lakukan tindakan adalah bersihkan jalan nafasnya, ya, bukan pasang oksigen. Percuma Anda pasang oksigen, namun oksigennya nggak bisa masuk. Makanya yang harus Anda lakukan adalah yaitu chin lift, kemudian atau jotras, dan Anda lakukan sweat vision. Kalau sudah ada di rumah sakit, silakan Anda lakukan suction. Seperti itu ya. Terus, ingat bahwa di dalam kegawat daruratan, pada saat membuat laporan, oke, Anda bisa untuk menuliskan diagnosa keperawatan apa. Namun, di dalam kegawat daruratan karena semua yang menunjukkan tanda dan gejala, semua akan langsung dieksekusi tindakan pada saat itu, maka kita itu tidak harus berfokus kepada diagnosa keperawatan yang harus kita angkat. Yang kita fokus adalah melakukan perencanaan dan langsung dieksekusi. Karena ketika di kegawat daruratan menunjukkan satu tanda, maka harus langsung diberikan tindakan. Tidak boleh tidak. Ya. Kemudian, langkah kedua, periksa apakah pasiennya ini mengalami shock atau diare atau dengan dehidrasi berat. Ini terkait dengan sirkulasi. Ya. Oke, sorry tadi saya ada kelupaan untuk yang breathing. Kalau pasiennya tidak ada masalah di bersihan jalan nafasnya, namun bermasalah di breathing, maka tindakan yang harus Anda lakukan adalah tindakan keperawatan. Ya, fokus kepada tindakan keperawatan yang dilakukan adalah posisi semi-volar atau high volar maupun posisi proning yang biasanya kita gunakan pada saat COVID. Ya. Terus kemudian selain itu baru kita fokus kepada sirkulasinya. Dan kemudian ingat, tentukan dengan cepat apakah tingkat kesadaran diri atau kejang. Cek apakah pasien kejang atau tidak, dan silakan Anda cek. Ya, Anda cek bagaimana Glasgow Coma Scale. Seperti itu. Ya. Kemudian, teman-teman, ini ada salah satu tindakan, contoh tindakan pada anak-anak, namanya 3 TPR MOB. Ini terkait dengan pengkajian kegawat daruratan pada anak. Silakan Anda lihat. Apakah anak itu berusia kurang dari 2 bulan? Apakah suhu anak itu sangat panas? Pernah trauma jatuh dan sebagainya? Ini curiga bahwa pasiennya ini memang kalau dia punya masalah pada satu sangat panas dan kemudian kurang dari 2 tahun, yang kita takutkan adalah kejang. Karena pada saat kejang pun kita melakukan tindakan kegawat daruratan, karena itu adalah kegawat daruratan pada anak-anak, yaitu kejang. Ya, yaitu kejang. Terus, bagaimana ketika saya menemukan, ya, bagaimana kalau seandainya saya ini menemukan, ya, saya menemukan pasien. Terus ketika saya sudah mulai mengkajinya, dan contoh dia gawat darurat, maka saya kasih label merah, dia harus pergi kepada HCU atau High Care Unit, kemudian atau Intensive Care Unit, atau Intensive Cardiac Care Unit, ini untuk pasien-pasien yang punya masalah jantung. Bisa kalau anak-anak, bisa langsung Anda bawa ke
picu atau perina. Karena di sana sudah ada alat-alat untuk penanganan kegawat daruratan pada anak-anak. Kemudian kita bawa saja ke kamar operasi. Jika si pasiennya itu memang betul-betul membutuhkan operasi. Tapi jangan lupa inform konsen keluarga itu menjadi penting. Ya, inform konsen dari keluarga itu menjadi sangat penting. Karena biasanya ya kemudian teman-teman ini kalau pasiennya itu sudah betul-betul sito, maka kita bisa bawa ke kamar operasi. Kemudian kalau pasiennya ini berwarna kuning atau potensial untuk menjadi warna merah, ini tergantung. Ini biasanya pada pasien-pasien yang mungkin akan melahirkan, silakan Anda bawa ke ruang ponek atau ruang bersalin. Terus kemudian bisa Anda bawa ke ruang rawat dewasa, bisa bawa ke ruang rawat. Ya. Hijau bisa langsung pulang. Hitam silakan Anda bawa ke kamar jenazah. Seperti itu ya. Ini adalah labeling pada saat atau triase sampai nanti bagaimana Anda melakukan transport ke ruangan masing-masing. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang, ketika pasiennya itu sudah, tadi saya lupa, ini adalah teknik-teknik yang Anda gunakan ya, ketika seseorang itu punya masalah pada ventilasi. Ini adalah Heimlich manuver yang dilakukan secara mandiri. Ya, Heimlich manuver yang dilakukan secara mandiri. Silakan Anda mengepalkan tangan Anda. Ya. Terus kemudian silakan dorong dari bawah processus xiphoideus. Ya. Terus kemudian ini kalau Anda ada penolongnya, maka kalau orang dewasa silakan dipeluk kemudian didorong ke belakang, tapi dorong ke belakang arah ke atas, ya, supaya ada tekanan di perut dan diafragma, maka barang atau benda yang ada di tenggorokan itu bisa langsung keluar. Ya. Namun, kalau untuk yang anak bayi, silakan Anda posisikan dia kepala lebih rendah, kemudian Anda dorong dari bawah prosesi xiphoideusnya, didorong ke atas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian baru Anda lakukan loop, listen, and feel, kemudian Anda cross finger bisa, kemudian Anda melakukan head till chin lift dan jaw thrust. Nah, bisa juga Anda ini adalah teknik dari sweep finger. Nah, teknik dari sweep finger. Dan ini adalah teknik untuk bagaimana Anda memeriksakan denyut nadi karotis. Nah, bagaimana kalau sana kita sudah merujuk pasiennya itu menuju ke ruang ICU, HCU, dan lain-lain. Yang difokuskan di sini adalah, teman-teman, early warning system. Karena early warning system dasarnya itu adalah pada tanda-tanda vital, teman-teman. Ya. Ingat, ya, early warning system, early itu adalah dini atau awal. Ya. Jadi makanya itu disebut dengan early warning system. Ya. Karena identifikasi awal, ya, early warning system. Supaya jangan pasiennya itu keadaannya menjadi memburuk. Ya, karena di rumah sakit itu selalu ada kejadian pasien meninggal yang seharusnya tidak meninggal. Makanya harus kita identifikasi dulu sejak awal. Ya, teman-teman. Yang kita gunakan biasanya adalah Early Warning System Score, atau kita bisa juga menggunakan National Early Warning Score, kemudian Modified Early Warning Score. Modified Early Warning Score ini biasanya untuk ibu-ibu yang akan melahirkan. Apa yang difokuskan? Yang difokuskan di sini adalah laju nadi, ya, atau heart rate, tekanan darah, RR, suhu, dan tingkat kesadaran. Itu yang harus difokuskan.
Jadi 4 ini yang biasanya kita tahu, namun juga ditambah dengan pemeriksaan tingkat kesadaran. Namun teman-teman harus bisa membedakan mana tingkat kesadaran yang secara kuantitatif dan kualitatif. Pak, apakah memang yang secara kuantitatif bisa kita kategorikan sebagai kualitatif? Tidak bisa. Ya. Karena yang di kuantitatif itu berfokus kepada Glasgow Coma Scale, kemudian ada ukurannya, ya, ada derajatnya, ada skornya masing-masing berdasarkan 3 indikator. Eye, mata, motorik, dan verbal. Dengan skor tertinggi adalah 4, 6, dan 5. Kemudian teman-teman, mengapa di rumah sakit itu perlu early warning system? Pasien punya penyakit itu makin kompleks. Kemudian banyak komorbid. Mungkin saja dia tidak bisa mati karena penyakit utamanya. Mungkin dia bisa mati karena memang ada akibat lain, seperti ditularkan penyakit dari tempat lain. Contoh, pasien masuk dengan diabetes mellitus, tetapi temannya itu membawa virus COVID, maka pasiennya akan meninggal ketika dicek, ternyata dia positif COVID. Karena dia punya komorbid, yaitu diabetes. Ya. Terus kemudian, biasanya, izin bertanya, Mbak Nisa, izin bertanya, pasien datang tidak sadar, tidak ada napas, tidak ada nadi. Terus perawat sudah melakukan RJP. Hasilnya nadi ada, nafas juga ada. Tindakan selanjutnya apa? Pilihannya kaji ulang napas, beri posisi recovery, cek nadi karotis. Oke, sekarang ini posisinya adalah pasien sudah di rumah sakit. Ya. Maka Anda tidak harus memberikan posisi recovery lagi, karena pasiennya itu, ya, pasiennya itu sudah posisi recovery itu supaya menjaga jangan sampai lidah jatuh ke belakang. Ya, itu posisi recovery. Makanya ketika pasiennya itu masih tidak sadar, namun dia sudah punya nadi dan juga nafas, biasanya akan dipasang mayo atau gudel untuk menyangga jangan sampai lidah jatuh ke belakang. Jadi dia tidak harus diberikan posisi recovery. Ya. Terus kemudian, perawat sudah melakukan RJP, hasilnya nadi ada dan nafas juga ada. Berarti dia sudah mengkaji ulang nafas dan dia sudah mengecek cek nadi karotis. Ya. Kaji ulang nafas, kan Anda sudah mengkaji ulang nafas. Nafasnya ada. Ya, setelah Anda melakukan RJP. Terus kemudian Anda sudah cek nadi karotis. Buktinya Anda bisa tahu bahwa nadinya juga sudah ada. Maka tindakan yang Anda lakukan selanjutnya adalah tidak usah memberikan posisi recovery, tetapi karena ini rumah sakit langsung dipasangi gudel atau oropharyngeal airway, karena pasiennya masih tidak sadar, ya, walaupun nadi ada dan nafas ada. Terus kemudian Anda memberikan oksigen. Seperti itu. Ya. Itu yang harus Anda pahami dulu, karena memang ini situasinya di rumah sakit. Kalau seandainya situasinya itu adalah bukan di rumah sakit, ya, kalau situasinya bukan di rumah sakit, maka setelah Anda melakukan RJP, terus kemudian Anda sudah melakukan kaji ulang nafas dan cek nadi karotis, buktinya Anda sudah tahu bahwa ada nafas dan ada nadi, maka Anda bisa memberikan posisi recovery. Ya. Ini sudah intrahospital, maka posisi recovery diganti dengan pemasangan oropharyngeal airway. Kemudian Anda pakai oksigen. Pakaikan dia oksigen. Biasanya yang diberikan adalah bukan nasal kanul, tetapi yang diberikan adalah simple mask. Oke, Mbak Anissa? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Jadi ingat, kalau di rumah sakit tidak usah berikan posisi recovery, tapi Anda langsung pasang oropharyngeal dan
simple mask. Kalau di jalan, Anda sudah lakukan tindakan, setelah Anda sudah RJP dan Anda sudah tahu bahwa nadi ada dan nafas ada, maka yang Anda lakukan itu adalah posisi recovery. Jadi urutannya adalah kalau di jalan, silakan Anda melakukan RJP, kemudian Anda cek nadi karotis, Anda look, listen, and feel, sudah dapat hasilnya, silahkan Anda posisi recovery. Kalau memang salah satunya belum ada hasil, contoh nadi, maka Anda harus melanjutkan RJP 30:2. Namun nadinya sudah ada, nafasnya tidak ada, maka Anda wajib melakukan ventilasi. Sampai nafasnya ada, kemudian Anda melakukan posisi recovery, balik ke kiri. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, ingat, konsepnya di sini adalah rumah sakit itu tidak pernah aman. Rumah sakit itu tidak pernah aman. Makanya, banyak strategi yang harus dilakukan, termasuk peringatan dan intervensi dini. Makanya disebut dengan early warning system atau peringatan dini. Difokuskan kepada apa? Nadi, tekanan darah, laju pernafasan, suhu, dan tingkat kesadaran. Ya. Kemudian, selain itu, ingat bahwa seringkali pasien itu sudah menunjukkan tanda-tanda perburukan 20 jam pertama. Namun, ingat, kadang-kadang karena kita itu terlalu sok sibuk, istilahnya begitu ya. Harusnya kan kita sudah menuliskan di dalam intervensi bahwa kaji tanda-tanda vital setiap jam atau setiap 15 menit. Ya. Tapi kita tidak melakukannya setiap jam. Ya, kita sudah tahu bahwa pasiennya ini mengalami kegawatan. Kita sudah bilang bahwa pasiennya ini setiap 15 menit itu kita mengkaji tanda-tanda vitalnya. Tapi tidak kita lakukan. Itu yang menjadi persoalan. Akhirnya terjadi kejadian seperti bisa cardiac arrest, ya, bahkan sampai kematian. Nah, makanya teman-teman di rumah sakit, ketika di rumah sakit, pasiennya itu awalnya datang dengan fungsi tanda vitalnya stabil. Namun biasanya 24 jam pertama, ya, perawatan itu mengalami perburukan fungsi tanda-tanda vital. Ya. Terus kemudian tidak terdeteksi oleh perawat di ruangan. Karena kita terlalu sibuk mungkin. Terus kemudian, biasanya yang terjadi adalah masalah pernafasan, ya. Terus kemudian masalah hemodinamik, kadang-kadang tensi tiba-tiba naik, nadinya tiba-tiba cepat, atau nadinya tiba-tiba melambat pada 24 jam pertama. Kemudian ketika pernafasannya menjadi tidak stabil, kemudian tekanan darah menjadi tidak stabil, pasien menjadi bingung, gelisah, terus kita ngomong, terus penurunan, ini sudah mulai ke tanda-tanda akan menurunnya kesadaran, kemudian nanti ini tandanya nanti akan mengalami kelainan metabolisme. Ya. Kemudian nanti perlahan-lahan mulai status hemodinamikanya sudah mulai aneh gitu ya. Nah, padahal cuman sederhana. Kadang-kadang kita lebih memfokuskan untuk pasang infus, acting, dan sebagainya. Namun kita lupa bahwa tanda-tanda vital itu merupakan tanda yang paling utama ketika kita mendiagnosa seorang pasien. Kadang-kadang kita menentukan bahwa mana tanda mayor dan tanda minor. Dibilangnya bahwa tanda-tanda vital itu bukan merupakan tanda-tanda mayor. Padahal sebenarnya tanda-tanda vital itu adalah data mayor yang seharusnya ada di setiap penyakit. Jangan sampai kita salah. Jadi biasanya pasiennya itu mengalami masalah pernafasan dan hemodinamik 24 jam sebelumnya. Setelah itu pasiennya sudah mulai bingung dan gelisah, namun kita bilang bahwa pasiennya itu dia rewel, tiba-tiba beberapa jam kemudian dia mulai mengalami penurunan tingkat kesadaran, dan kemudian kelainan metabolisme ujung-ujungnya mati. Gitu ya. Terus kemudian teman-teman,
Early warning system, ya, tujuannya itu supaya Anda peka. Anda sebagai perawat peka. Terus kemudian Anda bisa berikan ini early warning system bisa memberikan informasi penting. Terus kemudian bisa cepat-cepat itu mengaktifkan kode blue atau blue team ya untuk siap-siap. Ini biasanya kita lakukan biasanya bisa kita lakukan di high care unit, intensive care unit. Kalau bicara soal early warning system, gitu ya. Nah, ini teman-teman, early warning system yang pertama, ini kan selalu fokusnya itu adalah kepada pulse, RR, suhu, ya, tekanan sistolik, kemudian tingkat kesadaran dari si. Ya. Jangan selalu Anda berpikiran bahwa yang tinggi itu selalu bermasalah. Padahal yang rendah itu selalu bermasalah. Karena rendah itu selalu dekat dengan ketidakmampuan organ untuk bekerja. Dia sudah lelah. Makanya dia memompa, makanya hasil yang ditunjukkan oleh organ tersebut sudah mulai melemah. Contoh, RR sudah mulai menurun, berarti paru-paru sudah mulai nggak kuat untuk bekerja. Nadi dan tekanan darah sudah mulai menurun, otomatis jantung sudah lelah untuk bekerja. Temperatur mulai menurun, itu tandanya bahwa darah mengalir sudah tidak jelas, sudah tidak lancar. Ya, karena memang nadi dan tekanan darah sudah mulai melemah, alias jantung sudah mulai melemah. Dan ketika darah sudah mulai berjalan, mengalir tidak lancar, otomatis tingkat kesadaran sudah mulai menurun. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Kita tahu bahwa kita punya rata-rata nadi itu sekitar 60 sampai 100 ya. Katakanlah idealnya itu adalah 50 sampai 90. Karena 90 ke atas pun sudah dinamakan dengan batas tinggi atau normal tinggi. Seperti itu. Kalau seandainya sudah lebih dari sini, ini sudah masuk di skor 1. Terus kemudian sudah ketika sudah makin naik nadinya sampai 130 bahkan lewat sampai 130. Silakan Anda kategorikan ke 2 dan 3 gitu ya. Gampangannya begini. Kalau untuk nadi ya, untuk Anda menghitung skor, ini biasanya pertanyaannya itu adalah menghitung skor ya. Selisihnya Anda harus ingat bahwa mulai saja di 50 sampai 90. Selisihnya itu adalah 10. Jadi ketika kita fokusnya kepada ini yang normal-normal ini dulu. Ya. Kita fokus kepada normal-normal ini dulu. Ini yang harus Anda ingat ya. Nah, di normal berapa? Tekanan sistolik normal berapa? Ya. Kemudian temperaturnya berapa ya? Itu yang harus Anda ingat. Kalau yang di nadi itu setiap selisih kenaikan atau turun sebanyak 10, maka silakan Anda kategori 1. Ya. Kalau naik 20, jadi 10, 1. 10 yang kedua, atau 10 tambah 10, ya. 10 tambah 10, 20, maka 2. Terus kalau sudah 30, maka masuk ke 3. Begitupun juga dengan mengalami penurunan. Kalau sudah menurun 10, berarti skornya 1. Ya. Menurun 10 lagi, skornya sudah 2. Gitu. Atau menurun ke 20, skornya sudah 2. Menurun ke 30, berarti skornya sudah 3. Seperti itu ya. Sedangkan kalau untuk yang
respirasi, ya, untuk yang respirasi, ini biasanya langsung kepada skor pembedanya itu adalah 4. Ya, pembedanya itu adalah 4. Jadi kalau seandainya sudah selisih 4, maka langsung di skornya adalah 2. Namun kalau seandainya 1 dan 2 dan 3, ya, 1, 2, dan 3 itu masuk di skor 1. Gitu ya. Kalau penurunan RR-nya itu sekitar 1, 2, dan 3, maka masuk di kategori 1. Atau kalau penambahan 1 saja, itu sudah masuk di skor 2. Gitu. Itu yang harus Anda ingat. Kalau turun 3 masih bisa ditoleransi. Turun 1 sampai 3 masih bisa ditoleransi. Karena masih dikasih skor 1. Tapi kalau seandainya terjadi peningkatan 1 sampai 3, maka itu sudah langsung skornya adalah 2. Bahkan sampai 4, 5, itu sudah masuk skornya 3. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan temperatur? Dengan temperatur, kalau seandainya sudah turun 1 derajat, atau bahkan sudah naik 1 derajat, maka itu skornya itu adalah 1. Kalau sudah naik 2 derajat, bahkan sudah turun 2 derajat, maka itu skornya adalah 2. Gitu. Sudah naik 1 derajat dari 38, sudah 39, maka skornya adalah 2. Jadi, fokus itu adalah Anda paham dulu tentang mana yang dikatakan netral atau normal. Oh ya, kalau RR-nya itu 51. Nadinya itu 51 sampai 90. Kalau sudah naik sampai 100 bahkan 110, ya sudah, berarti itu skornya sudah 1. Naik 20, skornya sudah 2. Naik 30, skornya 3. Gitu ya, teman-teman. Begitu punya juga dengan lain-lain. Bisa Anda menulisnya di sini adalah turun berapa, skornya berapa, naik berapa, skornya berapa. Gitu, supaya mengingat. Nah, tinggal nanti Anda kalkulasi bahwa kalau seandainya pasiennya ini totalnya di sini adalah skornya itu 0 sampai 4 masih dikategorikan rendah. Artinya mungkin dari 5 sini mungkin ada yang 0, skornya mungkin sampai 2 gitu. Jadi kita observasi aja setiap 24 jam. Namun kalau seandainya sudah 5, artinya bahwa secara rata-rata itu masing-masing tanda-tanda vitalnya sudah mulai menurun atau meningkat. Ya, totalnya itu 5 sampai 6, maka kita harus observasi tiap jam. Kemudian kalau sudah 7, ya, maka yang harus kita observasi itu adalah setiap 15 jam. Ya. Jadi, observasi 24 jam, tiap jam, dan 15 menit. Ingat, perbedaan skornya adalah 0 sampai 4, 5 sampai 6, dan lebih dari 7. Gitu ya. Oke. Jadi, kenaikannya itu adalah setiap 4. Oke. Nah, ini pun juga sama dengan kalau yang news ya. Kalau yang Inggris punya, sama. Tapi cuma mereka itu akan juga menambahkan ini, SPO2-nya. Menunjukkan SPO2. Menambahkan SPO2. Hanya perbedaannya itu di situ. Yang normalnya di sini adalah lebih dari 96%. Ya. Setiap keturunan 1, maka skornya akan 1. Ya. Jadi, turun 1, skornya 1, turun 2, skornya 2, turun 3, skornya 3. Bahkan lebih. Gitu ya. Nah, makanya, karena kalau naik mentoknya sampai berapa? 100%. Nggak mungkin kan ada saturasi oksigennya sampai 110, nggak mungkin ada. Maka saturasi oksigennya itu pasti akan menurun. Seperti itu. Itu aja supaya teman-teman ingat. Ya. Oke. Sekarang, teman-teman,
Kalau untuk yang punya early warning system punyanya UK atau disebut dengan news atau berita dalam bahasa Indonesia, bisa untuk menilai kegawatan akut, bisa deteksi penurunan keadaan klinis, ya. Kemudian bisa inisiasi supaya jangan sampai nanti terjadi perburukan, gitu ya teman-teman. Ini bisa dilakukan oleh first responder seperti untuk petugas di ambulans gitu ya. Kemudian bisa juga di puskesmas, bahkan petugas triase. Jadi selain melakukan triase juga bisa mereka untuk melakukan early warning system, karena takutnya jangan sampai mereka menilai pasien itu menjadi tidak benar, maka itu akan berakibat fatal. Terus kemudian teman-teman, kalau untuk yang MIUS, yang ini untuk yang bisa juga untuk yang ini ibu-ibu yang akan melahirkan ya, maternal gitu ya, bisa sama saja, namun mereka itu mengganti dengan urin, gitu. Jadi kalau yang tadi early warning system secara umum hanya fokusnya kepada 5 tanda-tanda vital. Ya. Namun kalau yang news atau UK punya atau Inggris punya, mereka ada tambahkan SPO2. Terus kemudian SPO2-nya itu semakin menurun, bukan semakin meningkat. Kemudian kalau yang maternal itu mereka mengganti mengganti dengan news, itu lihatnya di urin. Kemudian kalau berbeda dengan news tambahkan SPO2, saturasi perifer oksigen. Namun MIUS untuk maternal ini mereka gantinya dengan urin, ya seperti itu. Karena mereka memahami bahwa kalau heart rate-nya menurun dan tekanan sistoliknya menurun, otomatis haluaran urinnya itu menjadi sangat sedikit, ya begitu. Terus kemudian teman-teman, ya, kalau seandainya untuk pasien dengan MIUS biasanya mereka perbandingan itu adalah 1 sampai 2 dan maksimal itu hanya sampai 4. Kalau yang tadi early warning system yang utama, yang umum biasanya digunakan itu 0 sampai 4, kemudian 4 sampai 6 seperti itu. Dan observasinya kalau 1 sampai 4 itu 1 jam. Terus kemudian 0 sampai 4. Terus kemudian kalau yang medium itu 4 sampai 6. Terus kemudian yang lebih dari 6 itu sudah masuk ke high. Dan kemudian untuk proses untuk kita proses untuk kita mendeteksi lebih awal itu waktunya adalah dari 24 jam turun ke 1 jam, turun ke 15 menit. Namun kalau untuk yang MIUS itu observasinya itu mulai dari 2 jam, tiap jam, dan tiap setengah jam. Itu ya. Itu aja perbedaannya. Terus kemudian, ingat teman-teman, kalau untuk SNARS, sudah pasti SNARS ya, akreditasi rumah sakit, itu harus ada bukti regulasinya. Kemudian bukti ada staf klinis dan sebagainya. Ini tidak terlalu penting, karena teman-teman ini masih fokus kepada early warning system saja. Nah, bagaimana untuk anak-anak ya? Bagaimana untuk anak-anak? Jadi, teman-teman kalau untuk anak-anak itu, mereka hanya menggunakan perilaku, kemudian cek kardiovaskularnya, dan cek respirasinya. Gitu ya, teman-teman. Kalau seandainya anaknya itu ya aktif biasa-biasa saja, ya sudah, skornya 0. Namun kalau sudah mulai diam atau tidur, ini tandanya mereka sudah mulai lemah. Ini skornya 1, terus kemudian sangat sensitif sekali, ya, letargi gitu. Sudah sudah mulai penurunan kesadaran, karena kalau sudah begini biasanya sudah sensitif ini mereka sudah mulai tanda-tanda penurunan kesadaran. Kemudian
respon nyerinya sudah mulai tinggi sekali, mau pegang aja mereka nggak mau, rasanya sakit sekali. Itu sudah skornya 3. Terus kemudian untuk kapilari kardiovaskulernya, difokuskan itu kepada kapilari refill. Sebenarnya 1-2 detik ini masih normal. 3 juga sebenarnya masih normal, tapi menurut pediatrik early warning bilangnya bahwa 3 ini sudah masuk dalam kategori 1 atau hati-hati. Terus kemudian kalau sudah lebih dari 4, ya sudah, berarti memang sudah masuk skor 2. Terus kemudian kalau lebih dari 5 ini sudah bahaya. Hati-hati ya. Karena memang ini tandanya bahwa capillary refill time itu tandanya bahwa jantung itu dia masih mampu untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh sampai di perifernya itu dengan baik. Gitu ya. Terus kemudian kalau seandainya untuk respirasi teman-teman, ini respirasinya mulai dengan 10, 20, dan 30. Itu aja dulu. Kalau 10, kalau normal ya sudah, normal aja. Tapi kalau sudah lebih dari 10, lebih dari 10 di atas normal. Contoh, katakanlah kita punya pernafasannya itu adalah 12 sampai 24 atau 12 sampai 22 contohnya gitu. Kalau sudah naik 12 sampai 20, contoh kalau sudah naik lebih dari itu, ya sudah, berarti dia sudah masuk kategori 1. Contoh, pasiennya RR-nya sudah 24, masuk di skor 1. Kalau sudah naik berbunyi seperti, sudah bunyi di 30, berarti itu sudah masuk di skor 2. Apalagi kalau sampai sudah lebih dari 30, maka skornya itu atau pasiennya sudah mulai retraksi gitu ya, bernafasnya sudah dangkal tapi cepat, maka teman-teman itu sudah hati-hati sekali ya. Nah, di sini sudah dikasih kategorinya bahwa kalau yang anak-anak 12 sampai 16 tahun, di sini mereka punya respirasinya itu 16. Berarti kalau seandainya sudah, yang tadi saya bilang, kalau sudah masuk di 26 atau 24, kategorinya 1. Kalau sudah masuk di bunyi 30, kategori 2. Kalau bunyi sampai 30, lebih dari 30, maka sudah masuk di kategori 3. Gampangannya itu saja. Ya, teman-teman, supaya nggak usah mikir terlalu banyak. Nah, teman-teman, gini, kalau untuk yang pediatrik, mulai dari 4 jam, ya, 4 jam, 2 jam turun 30 menit, dan penilaian terus-menerus. Kalau yang tadi di early warning system secara umum, evaluasinya mulai dari 24 jam, 1 jam, ya, atau tiap jam, dan kemudian 15 menit. Kalau modified-nya itu mulai dari 2 jam, 1 jam, dan setengah jam. Kalau yang pediatrik, ya, kalau pediatriknya mulai 4 jam, 2 jam, 30 menit, dan terus-menerus. Bagaimana kalau seandainya untuk yang ibu hamil? Kalau ibu hamil ini ada tambahannya banyak sekali. Tambahannya di sini adalah apakah ada proteinuria, ada cium bau ketuban, atau sudah mulai keluar lokia. Gitu ya. Namun tidak terlalu penting. Mereka itu fokusnya itu adalah kepada ini tetap indikator yang kesadaran, suhu, tekanan sistolik, ini ada tambahan juga tekanan diastolik, tambahan nadi, laju pernafasan. Mereka juga kolaborasi, ya. Mereka juga melakukan kolaborasi dengan bagian dari punyanya NEWS ya. Ada tambahan saturasi oksigen juga. Dan kemudian kalau karena fokusnya kepada ibu hamil, maka ada tambahan proteinuria
bau cairan ketuban, dan lokia. Gitu ya. Nah, ingat yang difokuskan di sini adalah monitoringnya itu adalah tiap 12 jam, 30 menit, dan diulang terus-menerus. Ya. Oke, teman-teman mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga teman-teman itu bisa menyimak. Tetap semangat teman-teman, dan selamat